Baik, Ustaz, kita mulai sebentar lagi, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Rekan-rekan semua, sahabat kemanusiaan, pejuang kemanusiaan, alhamdulillah siang hari ini kita bertemu kembali dalam agenda kajian Zuhur Ramadan, dan kali ini kita akan bersama Ustadz Setiawan LCMA yang akan membahas tentang Al-Quran berbicara kedermawanan. Mari rekan-rekan semua kita awali sesi kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Ustadz Setiawan untuk menyampaikan materi kita. Mari kita sambut dengan takbir yang semangat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kita masih dipertemukan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga kita menjadikan diri kita lebih baik daripada yang sebelumnya dan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang syakirin, ahlul khair, dan insyaallah ahli jannah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jika kita berbicara Al-Quran, serta kandungan dan juga cakupan dari segala macam aspek kehidupan, semua dituntun dan semua ada panduan di dalam Al-Quranul Karim. Baik yang secara langsung disinggung di dalam ayat, ataupun tidak secara langsung. Dan dari sekian panduan itu, ada yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang hablum minan nas atau hubungan kepada sesama manusia. Adapun satu hal yang sangat ditekankan di dalam syariat kita, yaitu memadukan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Antara hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Dan di dalam syariat kita, terutama adalah Al-Quran berbicara masalah hal yang berkenaan dengan sosial atau kepada sesama manusia, itu sangat banyak sekali. Itu menunjukkan akan urgensi, pentingnya kita menjaga antara sesama kita dan juga memberikan kecukupan kepada mereka yang merasa kekurangan atau mereka yang masih kekurangan dalam hal harta benda ataupun bantuan kesehatan dan yang lain sebagainya. Berbicara masalah kedermawanan atau al-karam, Al-Quran sudah sekian banyak menyinggung. Baik dengan kata infak, baik dengan kata sedekah, baik dengan kata zakat, dan berbagai macam motivasi-motivasi yang ada di dalamnya. Tapi ada satu surat yang menurut saya ini adalah ayat Al-Karam. Ayat-ayat orang-orang yang mencapai puncak dari kedermawanan. Kita sering terlewat makna ini. Padahal surat ini sudah sangat familiar di telinga kita, dan juga sangat menghafal surat ini, yaitu surat Al-Lail. Indah sekali surat ini ketika berbicara
menjadi diri manusia, menjadikan diri manusia tidak hanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun juga baik di hadapan manusia. Tidak hanya berkorban untuk dirinya, tapi juga berkorban untuk orang lain. Tidak hanya yang dijaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Allah madukan dua hal di sini. Seolah-olah Allah memberikan panduan kepada kita bahwa di dunia ini selalu sesuatu itu berpasangan. Maka awal ayatnya adalah wal-laili idza yaghsha. Lalu ayat keduanya wan-nahari idza tajalla. Kalau di sana ada al-lail yang menimbulkan kegelapan, maka di sana juga ada siang dengan cahaya yang bertajalli, dengan cahaya matahari yang sangat terang, sehingga dapat menerangi seluruh bumi. Maka Allah kemudian menerangkan hakikat diri manusia, karena manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya pun ini langsung kepada manusia. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ketika Allah menciptakan di sana ada jenis laki-laki, maka di sampingnya juga ada perempuan. Nah, setelah itu Allah kemudian menjelaskan aktivitas manusia secara umumnya, dan nanti Allah akan bagi seluruh aktivitas yang dilakukan manusia tidak terlepas dari dua kemungkinan. Maka kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu syatta, sangat beragam dan sangat bermacam-macam. Kalau kita bawa dengan makna waqi'inya, makna realitas saat ini, usaha kita untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itu sangat beragam. Misalnya mata pencaharian kita, pekerjaan kita, itu sangat berbeda. Profesi kita. Tetapi dari sekian banyak itu Allah hanya membagi dua hal. Antara itu akan berdampak kebaikan dan yang satunya berdampak keburukan. Amalan apapun tidak pernah keluar dari dua itu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana caranya agar kita itu memiliki satu kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita dan pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan dan diakhiri dengan surga. Maka Allah katakan 3 syaratnya. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ini menurut saya yang luar biasa. Ini kayak bom gitu ya. Siap mengebom manusia yang masih keras hatinya itu. Terutama yang masih terlalu keras menggenggam harta bendanya. Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Adapun siapapun orangnya yang a'ta. Nah, menarik. Ayat ini tidak seperti biasanya. Ketika Allah berbicara masalah keimanan, masalah amal soleh, masalah kemudian adanya sedekah atau amalan-amalan takwa lainnya, biasanya Allah mendahulukan iman. Misalnya illalladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina yu'minuna. Selalu diawali dengan amanu. Tapi di dalam ayat ini Allah dahulukan fa amma man a'ta. Makna a'ta, ulama mufassir sepakat. Makna a'ta itu artinya adalah memberikan. Tetapi memberikan ini bukan memberikan sesuatu yang biasa. Karena Allah menggunakan redaksinya a'ta. Inilah indahnya Al-Quran. Maka bagi sahabat semua, ketika masih ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan untuk belajar bahasa Arab, silakan belajar bahasa Arab untuk menikmati indahnya Al-Quran. Allah menggunakan a'ta. Itu artinya persis dengan saat kita mengucapkan huruf atau redaksi atau kata ini juga sama beratnya dengan maknanya. A'ta itu artinya memberikan sesuatu yang itu bukan sesuatu yang biasa, itu sangat kita cintai.
Dan memang notabene-nya kita berat melakukannya. Seberat kata-kata itu. A'ta itu berat karena ta itu termasuk huruful isti'la. Artinya adalah orang yang mereka. Adapun orang yang terus berinfak. Dan ini tidak hanya yang wajib. Makanya kalau kita berbicara masalah kedermawanan, masalah kita ini sedekah dan infak, ayat itu Masya Allah. Sangat banyak sekali. Tapi dengan ayat ini sudah terwakili dari seluruh kata infak dan sodakoh yang ada di dalam Al-Quran. Karena kata a'ta bisa memberikan yang wajib yaitu zakat. Bisa juga bermakna a'ta berarti memberikan sesuatu yang sunnah seperti sedekah dan infak. Dan artinya siapa? Yang mereka itu mengeluarkan sesuatu dari harta bendanya itu. Dan tentunya ada kriterianya. Kriterianya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bai'un fihi khullah. Atau ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Ada kriteria bagaimana harta yang harusnya kita keluarkan. Di situ thayyibat. Harta yang dikeluarkan tidak boleh sembarangan. Makanya ketika Allah memberikan persyaratan-persyaratan itu, harus kita perhatikan betul agar sedekah yang kita berikan itu betul-betul berkualitas. Ketika Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Kata thayyibat itu berarti sifat yang harus ada saat kita bersedekah. Baik itu yang wajib berupa zakat ataupun yang infak berupa yang sunnah. Dan motivasi ini harusnya selalu ada dalam diri kita. Karena Allah mendahulukan kita mendermakan sesuatu yang kita miliki dari harta benda itu daripada nanti yang kedua dan ketiga. Karena Allah berikan 3 syarat agar kita dimudahkan segala urusan kita. Itu yang pertama sedekah. Maka sangat benar ketika ada orang yang mengatakan jika Anda terkena musibah, ketika Anda terdapat sesuatu masalah, maka lancarkanlah, carilah solusinya melalui wasilah perantara amalmu yaitu dengan sedekahmu. Ini ada ayatnya. Wa man a'ta. Setelah itu Allah berbicara takwa. Jadi ini seolah-olah terbalik memang. Seharusnya kan takwa dulu baru sedekah ya. Ini enggak, sedekah dulu pokoknya. Nah, setelah itu takwa. Nanti kita simpulkan di akhir kenapa ayat ini seperti ini redaksinya ya. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa. Tapi di situ menggunakan wa. Waw itu awal atof. Artinya harus beriringan dan bersamaan. Jadi siapapun orangnya man a'ta yang memberikan, mendermakan sebagian hartanya dan dia tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa itu sering kita dengarkan di khutbah Jumat misalnya ya. Ini kalau khutbah Jumat wasiat takwa itu insya Allah kita semua yang laki-laki yang sholat Jumat itu masih hidup insya Allah. Maksudnya belum tidur. Kalau sudah wasiat takwa udah wassalam itu, tenggelam itu. Maksudnya adalah takwa itu sudah sering kita dengar, tapi hambar dalam pemahaman kita. Itulah karena kita belum memahami takwa dengan benar. Arti takwa itu sebetulnya paling sederhana seperti yang sering kita dengar. Yaitu imtithal awamirillah. Kita harus komitmen untuk melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wajtinabil ma'asi. Dan menjauhi, menghindari segala macam bentuk kemaksiatan atau sesuatu yang dilarang. Itu takwa. Nah, sedekah itu salah satu bentuk kita bahwa kita itu orang bertakwa. Lihat nanti di surat Ali Imran misalkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang muttaqin apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tetap yang didahulukan itu adalah tentang sedekahnya. Ini memang menarik sekali. Nah, setelah berbicara takwa dan dikaitkan dengan a'ta,
atau bersedekah itu, baru Allah berbicara wasaddaqa bil husna. Itu urusan hati. Yaitu urusan kita percaya kepada kebaikan yang Allah akan janjikan kepada kita. Walaupun kata husna itu bentuk muannas dari ahsan. Ahsan muannasnya adalah husna. Paling baik atau terbaik. Maka ulama kemudian berbeda pendapat. Apa makna husna? Ada yang mengatakan makna husna itu adalah surganya Allah. Kita percaya bahwa balasan bagi orang yang bertakwa dan bersedekah itu adalah surga. Makna lainnya adalah juga bermakna husna adalah la ilaha illallah atau kalimat tauhid kita. Tiga hal ini jika kita ringkas, sumber dari kekuatan takwa, sumber dari keyakinan kita kepada husna, kepada surga dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dalam sedekah. Maka tidak salah ketika kita sering mendengar as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti, dalil kalau kita orang beriman. Dan bukti kalau kita bertakwa. Nah, maka nanti akan kita simpulkan gini. Rumusnya, kalau orang beriman dan orang bertakwa, itu tidak ada kamus di dalam diri itu kepelitan. Jika dia keimanannya benar, ketakwaannya benar, itu pasti dia tidak mungkin pelit kepada orang lain. Lihat, ada nggak sahabat yang pelit? Tidak ada. Ketika keimanan itu benar, pasti tidak pelit. Kalau kita masih menyayangi harta ini, dengan tingkat rasa cinta yang berlebihan, hubbud dunya wa karahil maut itu, hubban jamma, itu layaknya ada sesuatu yang salah dalam keimanan kita. Nah, ketika kita sudah bersedekah, dalam diri kita ada ketakwaan, dan kita percaya dengan kebaikan yang sudah Allah janjikan. Apa janji Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memberikan kemudahan ke jalan yang paling mudah. Artinya apa? Ketika kita mengalami sebuah kesulitan, Allah akan berikan kemudahan jalan keluarnya. Kalaupun kita melakukan sesuatu perbuatan, terus kita anggap itu sulit, padahal perbuatan itu baik, Allah akan rubah, kalian bisa melaksanakan dengan mudah. Makna ini juga bisa kita katakan bahwa kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita tidak serta-merta. Jadi tidak ada istilah, saya sekarang sholat qiyamul lail itu gampang banget ya, tiba-tiba nggak ada yang tiba-tiba. Itu pasti ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita sering mengeluarkan sesuatu kotoran, maka diri kita akan sehat. Demikian juga dengan harta kita. Tidak semua harta yang sudah di tangan kita, di dompet kita, di rekening kita, itu semuanya adalah hak kita. Bisa jadi Allah titipkan, bisa jadi karena kita diberikan amanah oleh Allah agar menyampaikan kepada mereka yang berhak. Ketika kita mudahkan diri kita untuk mengeluarkan sesuatu kotoran itu, Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tapi ingat sebaliknya, 3 hal juga yang dia akan menyulitkan orang berbuat baik dan akan mudah melakukan keburukan. Kata Allah adalah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini lawan dari 3 pertama. Kalau yang pertama adalah a'ta wattaqa wasaddaqa. Nah, kalau di ayat berikutnya, di ayat yang ke-8-nya, wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nah, lawan dari a'ta adalah bakhil. Bakhil itu dia sayang mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Itu bakhil namanya. Tapi ada orang dalam segi bahasa ada istilah syahih ya. Kalau Sufyan bin Harb itu dijuluki oleh Hindun saat itu adalah rajulun syahihun. Syahih itu pelit, tapi pelitnya banyak pelit itu. Syahih itu kayak syuh ya, ambil kata syuh. Ya kurang lebih biar gampang kita pahami kalau syahih itu pelitnya itu tidak untuk orang lain saja, untuk dirinya sendiri pun pelit itu.
Jadi pengennya makan enak, pengennya makan ini, tapi nggak mau keluar uang. Nah, bakhil. Siapa yang bakhil tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Ditambah lagi yang kedua adalah istighna. Nah, istighna itu dia merasa tidak butuh siapa-siapa. Itu lawan dari takwa. Orang takwa itu kan penyerahan diri kepada Allah. Maka dia taat kepada Allah. Orang yang istighna itu artinya orang yang sudah tidak perlu lagi siapa-siapa. Menganggap bahwa dirinya cukup dengan apa yang dia miliki, cukup diselesaikan pribadinya. Nah, itu diambil dari kata ghaniyun. Maka kata ghani itu tidak harus berupa kaya uang. Misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, ya ibn Adam tafarragh anni li'ibadati fa'amla qalbaka ghinan. Ya ibn Adam, wahai manusia, luangkan waktumu untukku, maka aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Tentunya bukan harta. Kekayaan di sini adalah kekayaan hati. Kata ghaniyun dalam Al-Quran artinya adalah la yahtaj. Tidak butuh. Maka tidak ada makhluk yang ghani. Yang ghani itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun. Sedangkan manusia selalu butuh. Kalaupun dia itu merasa, itu hanya merasa saja. Makanya redaksinya adalah ada tambahan alif sin ta. Nah, ini penting ya. Alif sin ta atau hamzah wasal, sin ta di depan. Itu artinya litolab, permohonan atau anggapan. Ghafara mengampuni, istaghfara minta ampun, mohon ampun. Ini ghaniyun kaya, nggak butuh. Istaghna berarti pura-pura tidak butuh, padahal butuh bantuan. Nah, orang yang merasa dirinya tidak butuh bantuan siapa-siapa, itu kata Al-Quran istaghna. Istaghna, orang yang paling istaghna adalah Firaun. Orang yang dirinya merasa cukup tanpa Allah. Dia bisa bahagia tanpa syariat. Nah, bisa memenuhi segala keinginan tanpa panduan Al-Quran. Itu istighna namanya. Nah, termasuk orang yang tidak mau berderma, tidak mau mensedekahkan hartanya, terutama yang sedekah, apalagi nanti yang wajib juga sama, itu istighna. Dia seolah-olah, sedekah juga saya nggak sedekah juga kaya kok. Malah kalau sedekah saya berkurang. Nah itu, istighna itu nggak butuh. Hah? Dia nggak butuh pahala, nggak butuh seolah-olah tidak butuh pertolongan orang. Bahkan dia merasa tidak butuh Tuhan. Nah, yang ketiga adalah wakadzdzaba bil husna. Dia mendustakan adanya hari akhir, mendustakan adanya hari pembalasan, dan mendustakan adanya balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga ini orang yang bakhil. Yang kedua orang yang tidak merasa tidak butuh. Dan yang ketiga orang yang tidak percaya dengan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan jalan menuju kesukaran. Maksud usr adalah segala macam kemaksiatan dan pelanggaran syariah. Oke, saya simpulkan sekarang. Jadi kesimpulan dari ayat 5 hingga ayat yang ke-10, jika kita ingin dimudahkan segala macam urusan kita, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, lakukan 3 syarat itu. Sedekah, takwa, percaya ada balasan Allah. Dan kenapa tadi didahulukan sedekah? Nah, karena ruhul amal, rohnya amal, core-nya amal, itu di dalam ikhlas. Nah, kata ikhlas di situ itu masuknya ke yang ketiga, yaitu wasaddaqa bil husna. Karena ciri ikhlas di dalam amal, ikhlasul amal, syaratnya ada 3. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh pujian dan celaan orang lain. Itu tanda ikhlas. Yang kedua, tidak mengingat-ingat apa yang sudah dia berikan. Termasuk sedekah. Maka ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut pemberianmu dan sampai menyakiti hati orang yang menerimanya. Nah, yang ketiga, ciri bahwa ikhlasul amal adalah
tidak mengharapkan balasan illa bil akhirah, tidak mengharapkan balasan kecuali di akhirat. Dan ini adalah wasaddaqa bil husna. Nah, namun kita tidak bisa sekonyong-konyong ikhlas. Nggak bisa dapat uang 1 juta disedekahkan 500.000. Ikhlas, ikhlas. Enggak. Man asbata binafsihi mukhlisan. Nah, siapa yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang ikhlas, berarti dia adalah orang yang nggak ikhlas. Ikhlas itu letaknya di hati. Ikhlas itu nggak bisa ditampilkan. Dan ini, kenapa sedekah itu kemudian menjadi penting? Karena barometer orang ketika sudah betul-betul iman kepada Allah, takwa kepada Allah, dan percaya adanya balasan kebaikan, maka nanti pasti sedekahnya akan lancar. Kenapa? Karena sedekah itu rentan dengan ketidakikhlasan, baik riya maupun sum'ah. Terutama di dalam waktu-waktu tertentu. Allah lipat gandakan pahala. Yang awalnya itu biasa menjadi luar biasa. Apalagi yang awalnya sudah luar biasa. Ini harusnya kita, wasaddaqa bil husna. Di bulan Ramadan ini, seharusnya lebih tebal dan lebih percaya kita ini. Ketika di luar Ramadan Allah katakan masalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau di luar Ramadan Allah lipat gandakan pahala orang yang bersedekah menjadi 700 kali lipat, bagaimana kalau di dalam bulan Ramadan? Nah, ini tidak bisa kita logikakan. Dan kita tidak bisa lihat di dunia, semuanya di akhirat. Jadi nggak bisa, misalkan saya sedekah 1.000 dapat 700.000 dong. Iya, itu pahalanya. Jadi bukan berarti kalau saya masukin ke ACT 500.000 terus minta balasannya banyak sekarang juga, ya enggak. Ini konsepnya. Nah, di bulan Ramadan ini barometer kita. Antara Al-Quran dengan sedekah dan hasilnya takwa itu sangat relevan. Nah, saya coba gabungkan ini. Saya ulangi ya, antara Ramadan, Al-Quran, dan sedekah. 3 hal ini sangat erat hubungannya. Lihat hadis yang sangat populer dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu misalnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi. Kata beliau adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Ajwadun nas bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi beliau itu semakin dermawan dan semakin baik, kebaikannya melimpah saat Ramadan. Nah, ini penyebabnya ada, ini akibat ini. Tiba-tiba kenapa Ramadan jadi lebih dermawan Rasul itu? Kita harus teliti. Maka nanti hadisnya harus ketemu. Selanjutnya itu apa? Ini penyebabnya. Kata Abdullah radhiyallahu anhu adalah hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Ternyata salah satu penyebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan semakin dermawan, karena ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam bertalaki, belajar sama Jibril Al-Quranul Karim setiap malam di bulan Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan itu. Fa'idha laqiyahu Jibril alaihissalam kana ajwadu bil khairi minar rihi wal mursalah. Dan lihat dampak ketika belajar Al-Quran itu membuat Nabi lebih dermawan dari sebelumnya. Nah, jadi apa hubungannya? Ketika orang itu dekat dengan Al-Quran, interaksi Al-Qurannya itu sangat intens, bisa dipastikan, maka nanti akan menjadi orang yang sangat dermawan. Kenapa? Karena Ramadan adalah momentum nantinya untuk memperbaiki diri kita, baik secara jiwa kita, baik rohani kita, dan juga nanti jasmani kita. Nah, jadi pertanyaan sekarang, saat itu orang sudah menemui Ramadan berpuluh-puluh kali. Baca Quran juga khatam berkali-kali. Tapi kenapa pelit? Berarti yang salah adalah interaksi dia dengan Al-Quran.
Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang baca novel itu bisa nangis walaupun sedih? Belum tentu. Dihayati atau tidak, paham atau tidak. Jadi hubungan sangat erat antara di sini kita interaksi dengan Al-Quran, pemahaman, kemudian kita ada prakteknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tips bagaimana cara kita agar mentarbiah diri kita menjadi seorang yang dermawan. Bahkan di surat Al-Lail Allah mencontohkan dua orang. Ya. Yang pertama adalah hamba Allah yang tidak disebutkan dalam hadis itu. Ketika kisahnya ada orang yang memiliki pohon kurma, yang pohon kurma itu buahnya sangat lebat dan dia satu-satunya pohon yang sangat dia sukai. Tapi sayangnya mayangnya itu condong ke rumah sebelah atau rumah anak yatim. Nah, saat jatuh maka anak yatim mengambil makannya. Nah, itu saat mau memanen itu ketahuan sama yang pemilik kurma itu. Karena pemilik kurma itu pelit ya. Maka itu diminta itu sama orang fakir itu, orang yatim itu. Kalaupun sudah dimakan tuh dilogok itu sampai dimuntahin, suruh dimuntahin. Mungkin pelitnya orang itu. Kemudian orang tuanya, maka wali dari anak yatim ini kemudian melaporkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menemui pemilik pohon kurma dan dikatakan, maukah kamu itu berikan sedikit dari kurmamu itu atau diberikan semuanya, minimal mayang yang kemudian condong ke rumah anak yatim itu. Maka dia nggak bisa saya berikan karena ini adalah satu-satunya pohon yang sangat saya cintai. Dan Rasulullah tidak menjawab. Tapi obrolan ini kemudian disimak oleh seorang sahabat. Karena Rasul tadi mengatakan kalau kamu memberikan kepada anak yatim ini, maka gantimu adalah pohon kurma di surga. Nah, itu didengar oleh sahabat. Nah, sahabat kemudian melobi. Nanya kepada Rasul, ya Rasul, seandainya pohon kurma itu saya beli, kemudian saya berikan kepada engkau, apakah saya akan mendapatkan pohon kurma di surga sebagaimana yang kau janjikan? Kata Rasul, iya. Maka dia kemudian pergi ke pemilik pohon kurma dan dikatakan, kamu jual berapa itu? Enggak saya jual karena itu adalah milik saya yang paling saya sukai. Kecuali kalau diganti dengan sesuatu yang banyak, yang nanti sepadan lah menurut saya. Kemudian sahabat ini bertanya, berapa kamu jual? Dia pemilik kurma mengatakan, ini saya bisa berikan kepadamu dengan harga yang mahal, yaitu diganti dengan 40 pohon kurma. Bayangkan, satu mintanya 40. Itu luar biasa itu. Dedekut itu. Pelit banget itu. Akhirnya sahabat ini kemudian berpikir sejenak, kemudian menjawab, oke lah kalau gitu. Nah, saya ganti pohon kurma yang satu ini, kemudian saya ganti 40 pohon kurma milik saya. Dan deal selesai, kemudian lapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kurma itu sudah saya miliki dan sekarang saya berikan kepada Anda. Dan Rasulullah memberikan kepada anak yatim itu. Inilah surat Al-Lail. Dan satu lagi kisah di akhir dari surat Al-Lail yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang sedekahnya Abu Bakar bahkan kepada oleh Utsman bin Affan atau sekelas Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum sekalipun. Kenapa? Bukan karena kualitas. Ini pentingnya kita agar menjadi konsep Qur'ani itu. Jadi tidak hanya sekedar bersedekah, tapi juga harus ada cara. Kenapa Abu Bakar itu menjadi sangat super mulia sedekahnya? Karena beliau tidak hanya bersedekah, tetapi juga dalam momentum-momentum tertentu. Contoh, beliau bersedekah di saat orang tidak mau bersedekah atau tidak sadar bersedekah. Saat di Mekah, beliau memerdekakan sekian banyak budak. Pada saat itu tidak ada orang yang peduli. Nah, ini juga pelajaran penting di surat Al-Lail ini. Kita saat-saat yang seperti ini, saat-saat yang sulit seperti ini, kita memberikan makan kepada mereka yang kekurangan, maka pahalanya tentu tidak sama dengan ketika dalam keadaan biasa dan longgar atau aman. Makanya saya ajak kepada semuanya, marilah kita mencoba diri kita. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah paksa diri kita setiap hari harus bersedekah. Mau nominal kecil maupun besar, usahakan setiap hari bersedekah. Dengan setiap hari bersedekah itulah kita mengamalkan ayat tadi. Yaitu fa'ato. Kalau sudah setiap hari bersedekah, insya Allah
Allah akan setting hati kita menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk implementasi dari ketakwaan. Jadi rumusnya adalah paksa diri kita untuk bersedekah. Insya Allah nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita akan mampu memahami hakikat daripada sedekah itu. Itulah hakikat dari dermawan, penderma, dan hakikat Al-Quran sebagai panduan kita dalam kehidupan di dunia hingga nanti di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah. Materinya sangat menyentuh hati nih, terkhususnya untuk para dermawan, para muslim sekalian. Mari kita ajak keluarga kita, saudara kita untuk terus bersemangat, terutama dalam membantu umat. Sudah ada lembaga-lembaga kemanusiaan yang siap menerima zakat, infak, dan sedekah. Bapak Ibu rekan-rekan semua, insya Allah menjadi kebaikan dan kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mungkin selanjutnya sebagai closing statement, karena sudah pukul 13:05, kita persilakan kepada Ustadz Setiawan. Ada tambahan terakhir? Baik. Sebelum kita tutup. Baik, sebagai ungkapan terakhir kita ya. Yang terpenting dalam diri kita adalah kita harus membiasakan sesuatu yang baik. Dan kita harus berusaha menjadi amalan yang berkualitas. Kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa siapapun orangnya yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada amal soleh di dalamnya. Ketika orang mengaku beriman, lalu tidak ada amal solehnya, tidak ada kepedulian kepada sesama, maka keimanan itu belum dikatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sedekah, dalam hal mendermakan, bukan sesuatu yang biasa. Ketika kita memberikan satu hal yang membuat orang itu tercukupi, maka itu menjadi amal jariah yang tidak hanya di dunia kita dapatkan, tapi di akhirat. Dan bahkan di dunia dan akhirat pastikan kita jumpai. Dan satu hal lagi kita ingatkan, Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bentuk syukur dari harta yang sudah Allah titipkan kepada kita adalah dengan kita menyampaikan kepada mereka yang berhak melalui zakat, melalui infak, sedekah, dan juga yang lainnya. Dan kita sebagai seorang yang bersedekah, seharusnya yang berterima kasih bukan mereka yang menerima sedekah. Wahai para penderma, wahai orang yang bersedekah, seharusnya kita berterima kasih kepada mereka yang mau menerima sedekah kita. Karena sebenarnya ketika kita bersedekah, seolah-olah kita menitipkan barang, menitipkan uang kepada mereka yang nanti di akhirat nanti akan kita ambil dengan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah atas rezeki yang Allah berikan dengan cara kita memupuk kepedulian kita kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini ada pesan saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai sesi kita bersama Ustadz Setiawan. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ilmunya bisa kita terapkan. Dan rekan-rekan sekalian, bagi yang belum memberzakatkan, silakan transfer kepada rekening Yayasan Global Zakat atau scan QR kode yang ada di bawah. Cukup sekian, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bulan ya.